Halo, selamat datang Cheryl. Halo, Miss. Malam. Oh, boleh sambil disiapkan dulu ya, atau saya mau cek catatannya. Hari ini kita berdua dulu nih Cheryl, Iya, Miss. karena Afika kenapa? Afika lagi liburan dia. Oh, Iya, Miss. Gak apa-apa. oke, nggak apa-apa ya. Sebentar. Boleh sambil untuk disiapin alat tulis dan buku catatannya. Terus juga mau nyiapin pulpen nih. Nanti kalau misalnya suara Miss putus-putus atau misalnya nggak stabil, boleh tolong kabarin ya. Soalnya dari kemarin ini jaringannya kurang bagus. Baik, Miss. Oke, terima kasih. Oke, Miss sambil izin untuk share screen dulu ya. Oke, hari ini kita rencananya mau review-review dulu terkait beberapa materi, yaitu tentang volume dan luas permukaan. Khususnya untuk balok, kubus, tabung, kerucut, dan nanti ada juga gabungan bangun ruang lainnya. Kita sambil ingat-ingat materi-materi sebelumnya ya. Oke, kamu udah disiapin alat tulis dan buku catatannya? Oke, sudah. Kalau gitu kita let's go lanjut saja untuk hari ini. Sebentar. Oke, kita ke yang pertama dulu ya. Seperti ini dibuka dengan sebuah pertanyaan ya. Coba kita cek ya pertanyaannya seperti apa. Oh, oke. Ini materinya hari ini balok dan kubus, tabung kerucut dan gabungan. Ini dia untuk soal yang pertama. Di sini ada sebuah kotak penyimpanan nih berbentuk balok berukuran 30 cm kali 20 cm kali 15 cm. Berapa volume dan luas kotak tersebut? Kamu masih ingat gak bagaimana untuk mencari volume sebuah balok? Bagaimana ya? Volume. Ingat kalau volume itu volume bangun ruang ya. Itu alas, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Oke. Ini adalah volume dari bangun ruang. Apapun itu bangun ruangnya. Itu luas alas dikali tinggi. Oke, di sini ada balok ya. Berarti alasnya balok berbentuk apa ya, Cheryl? Persegi. Persegi panjang. Nice, persegi panjang. Luas alas persegi panjang itu apa ya? Panjang kali lebar. Nice, panjang kali lebar. Itu luas alasnya. Lalu dikali tinggi. Oke, sehingga volume bangun ruang balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke.
Itu berarti panjangnya 30 kali lebarnya 20 kali 15. Jadi 600 kali 15. 15 kali 6, 90. 90 di duanya simpan ya. Nah, jadi 9.000. Jangan lupa satuannya ya, yaitu sentimeter kubik. Karena di sini adalah volume. Nah, selanjutnya luas permukaan nih. Kamu tahu nggak? Masih ingat nggak bagaimana mencari luas permukaan balok? Instruksinya LP ya, LP balok. Yang kali lebar. Luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah Yang kali lebar. panjang kali tinggi Mbak, ditambah dulu panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. nice lebar kali tinggi. Baru kita tulis di sini panjangnya adalah 30 dikali lebarnya 20 ditambah 30 dikali 15 ditambah lebarnya adalah 20 dikali 15. Berarti di sini 600 ditambah 450 ditambah 300. Berapa hasilnya ini, Cheryl? 2 dikali 1350 ya. Hasilnya adalah 0,0172 2700. Jangan lupa sentimeter persegi. 2.700, Miss. Betul. Benar. Ini masih aman ya. Jadi di sini yang perlu coba untuk latihan lagi dari si rumusnya, volume sama si luas permukaannya. Tapi kalau kita ngomongin luas permukaan nih ya, menurut kamu luas permukaan itu apa sih? Apa ya luas permukaan itu? Total luas setiap tiap eh, sisi. Nah, yes, luas permukaan itu luas yang menyelimuti ya bagian luarnya nih, yang Ya, menyelimuti dari si bangun ruang. Semuanya ya luasnya. Nah, kalau volume itu apa ya, Cheryl? Volume. jumlah ruang yang ditempati oleh suatu. Nice. Jumlah ruang atau Iya, Miss. kapasitas ya. Jumlah ruang atau kapasitas. Kapasitas. Ya, Hmm, kapasitas. suatu bangun ruang. Nah, atau muatnya tuh berapa gitu loh. Ini misalnya nih, ada sebuah inilah kayak ember cat gitu ya. Nah, di situ kan ada ember cat tuh ada yang 5 liter, ada yang 10 liter. Berarti si ember itu ukurannya muat untuk kapasitas 10 liter. Atau ember tersebut, bangun ruang tersebut muat untuk cairan yang kapasitasnya 5 liter atau 10 liter. Seperti itu. Volumenya 10 liter. Gitu. Gitu kita let's go lanjut lagi ya. Ini dia yang tadi nih. Nah, gitu kita let's go. Ini ada review rumusnya ya. Luas permukaan ada luas seluruh sisi yang membungkus atau di permukaan.
yang membungkus sebuah bangun ruang. Oke. Nah, di sini ada volume kubusnya juga, yaitu sisi eh, rusuk pangkat 3, sorry. S itu kalau dalam bangun ruang berarti rusuk ya. LP berarti luas permukaan, 6 dikali rusuk kuadrat. Kalau balok, panjang kali lebar kali tinggi, dan ini dia yang barusan kita coba tadi cari ya. Luas permukaannya 2 PL ditambah PT ditambah LT. Jangan lupa volume kubus itu S pangkat 3 dan luas permukaannya 6 S kuadrat. Oke, misalnya ada pertanyaan seperti ini nih, Cheryl. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm. Oke, jika akuarium diisi air hingga tinggi air 35 cm, berapakah volume air dalam liter? 1 liter sama dengan 1000 cm pangkat 3. Ada yang kamu mau coba? Gimana cara menyelesaikannya? Ya, Miss, tunggu saya kerja. Boleh. Delapan puluh empat liter. Berapa? 84 liter. Ya, Gimana tuh caranya dapat itu, Cheryl? yang pertama-tama cari Mm-mm. volumenya dulu. Mm-mm. Volume si balok. Ya, Gimana tuh? itu 60 Yang dikali lebar. 35. 60 dikali 40 ini ya. dikali 35. Mm-mm. Hasilnya adalah Ya, mendapatnya 84.000. oke. Sehingga 1 liternya kan 1000 ya. Kan 1 liter ya dibagi 1.000. Mm-mm. Jadi 84. Oke, 84 liter. Terima kasih sudah berani mencoba. Let's check ya kita langkahnya ya. Nice, good. Nice, 84 liter. Sama. Oke, ini masih pemanasan kita ya. Nah, oh sekarang sekarang kita coba ke sini. Sebuah kubus memiliki luas permukaannya, udah ketemu nih luas permukaannya. Tentukan panjang rusuk dan volume kubus tersebut. Itu Pertama, 300 gimana tuh caranya? lagi, Miss. Eh, gimana Ceril? Mohon maaf di miss putus-putus. Kalau ini apa yang eh, iya tuh kan itu ditanyanya luas permukaan. Nanti Mm-mm. eh, eh, dibagi 6 Di sini luas permukaannya kan udah ketemu ya, yaitu 384 cm persegi. Luas permukaan kubus itu rumusnya gimana tadi? 6 6S pangkat 2. Yes, 6S pangkat 2, 384 cm persegi. Terus habis itu diapain? Nggak udah ketemu ini.
384 dibagi 6. Nah, isi bagi 6 ya, supaya tinggal S kuadrat ya. Ya, Berapa nih? 64. 64. Nah, biar tinggal S-nya aja sih, rusuknya aja. Nah, akar dari 64 Nice. 8. Kan S-nya adalah 8 cm. 8. Berarti rusuknya 8. Nice. Berarti volumenya adalah 8 dikali 2. S pangkat dikali 3. gimana? Eh, Volume baloknya S di akar 3 atau akar 2, Miss? Akar 3, Miss. S akar 3. S akar 3 gini. Eh, S pangkat 3. Oh, S pangkat 3. Nice. Good. S pangkat 3. Berarti 8 kali 8 kali 8. Berapa? Ya, 512 512. Jangan lupa ya satuannya sentimeter kubik. kuadrat kubik. Kubik. Nice. Good. Terima kasih. Coba kita cek di sini. 8, 512. Nice. Good. Sip. Meskipun kita udah utak-atik soalnya, ternyata kamu sudah keren nih. Kamu sudah bisa untuk menyelesaikan ya. Kalau misalnya kita sudah diketahui apa namanya luas permukaannya, jadi rusuknya berapa. Good. Kita coba dengan soal yang lain. Nah, kita coba soal yang ini. Sebuah ruangan berbentuk balok berukuran 8 kali 6 kali 3. Dinding dan langit-langit akan dicat, tetapi lantainya tidak dicat. Berapa luas yang dicat ya? Gimana cara kita mengetahui dan mencarinya? Ini sambil minum dulu ya. 132 meter pangkat 2. 132. Meter pangkat 2. Gimana tuh dapat ini, Cheryl? Yang pertama, hitung luas 4 dinding, Miss. 4 dinding. Ya, Gimana tuh? kan itu 2 kali panjang tambah tinggi, 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi. Mm-mm. Itu 2 dikali 8 kali 3 tambah 2 kali 6 kali 3. Oke, 2 kali 8 kali 3. Ini ya, Ya, tambah 2 kali lebarnya 6 kali 3. Oke. hasilnya 48 ditambah 36. 84. 84. Nice, meter persegi. Set- Selanjutnya, Setelah itu hitung luas langit-langit. Panjang nice. kali lebar. Panjang, yes, benar. Panjang kali lebar. Ya, Panjang 8 8 kali 6. kali 6. Good. Maka 6 empat adalah puluh delapan 48. Ya, Berarti kalau udah ketemu ini, diapakan? dijumlahkan. Nice, good. Kita jumlahkan ya.
Jadi Iya. 2.332 meter persegi. Kan bisa juga langsung di sini Cheryl. 2 PT ditambah 2 LT ditambah PL. Iya benar. Bisa langsung seperti ini juga. Seperti itu. Nice, good. Tip. Oh, berarti kalau tadi kamu menggunakan yang berpasangannya ya? Oh, berpasangannya kanan sama kiri, depan sama belakang gitu ya? Nice, itu juga nggak apa-apa. Itu juga boleh dan benar. Jadi kamu bebas mau pakai cara yang mana ya? Iya. Nih, coba kita cek. Oh, ini dia. 6 kubus identik, masing-masing berukuran rusuknya 5 cm. Disusun menjadi satu balok berukuran 2 kali 1 kali 3. Berapa luas permukaan bangun tersebut? Kira-kira gimana ya untuk menyelesaikan ini? 550 cm pangkat 2, Miss. 552 cm ya? Angkat 2. Ya. Gimana tuh caranya, Cheryl? Pakai pertama karena berusuk 5 cm, jadi 2 dikali 5. Setelah itu dari panjang, lebar, dan tinggi semuanya dikali 5. Kayak 2 kali 5, 1 kali 5, dan 3 kali 5. Coba kita cek Itu ya. itu berarti ukuran baloknya Oke, berarti ukuran baloknya di sini 10 dikali 5 dikali 15 gitu 15. ya? Iya, itu Oke, ukuran baloknya. sip. Kalau gitu habis itu Kalau kita luas cari ya. permukaannya, Mm-mm. luas permukaan itu pakai rumus 2 kali 10 kali 5 tambah 10 kali 15 tambah 5 kali 15. Selanjutnya, Selanjutnya hasilnya 550. langsung hasilnya Langsung berarti. sasimis. Oke, kalau gitu let's go kita coba bahas bersama ya. Nah, di Ya, sini luas permukaan satu kubusnya adalah 150 cm persegi. Kalau 6 kubus, yaitu kita ada 900 cm persegi. Tapi ada sisi yang tertutup atau tidak terlihat ya, karena kita gabungkan nih satu-satu. Jadi kita dempet-dempetin ya. Nah, di sini hitung yang sisi yang tertutup yang antakubus itu bersentuhan pada 5 sambungan ya, yaitu karena 5 sambungan. Di sini kan ada 6 kubus. Berarti kita coba untuk menggambar misalnya di sini ada 6 kubus. Ini kubus kedua, ini kubus ketiga, ini kubus keempat, ini kubus kelima ya. Ceritanya gini ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita
mau mengukur si luas permukaan si kubus-kubus ini ya kalau disatuin nih. Nah, ternyata di sini ada 5 bidang yang bersentuhan atau sambung. Jadi itu tidak dihitung. Pertama ini 1, lalu di bagian ini 2, bagian ini 3. Oh, di sini 6, kurang 1 ya. Nah, dan di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini 5. Oh, nice. Ternyata di sini 5 sisinya itu kita tidak hitung ya. Jadi 900 dikurangi 125 sentimeter. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, kalau di sini yaitu kenapa dikali 2? Karena di sini ada tadinya kan 2 sisi ya, 2 sisi balok. Nah, di sini juga punya sisi lagi. Nah, jadi sisi balok yang sebelah kanan dan kirinya itu ternyata ada 2 ya, dan 2 ini ternyata tidak dihitung. Jadi, si 900 itu dikali, dikurangi 125 dikali 2. Karena ada 2 sisi yang di sini ya, yang menempel. Jadi 900 kita kurangi dengan 250. Kok 250? 350, sorry. Oke, dikurangi dengan ini nih. 50 dikali tambah 150 ditambah si 75 ini. 75. Nah, sebenarnya ditambah dengan si 75 ini. Baru nanti kita kurangi 50, 150 kurangi 75. Maka hasilnya adalah si 550 cm persegi. Nah, kalau mau pakai cara cepatnya itu boleh banget yang tadi Cheryl untuk kerjakan. Jadi semuanya itu si 5 sentinya dikalikan dengan si 2 dikali 1 sama dikali dengan 3 itu boleh banget. Tapi kalau misalnya kita mau menggambarkan si kubus yang misalnya udah ada nih kubusnya digambar seperti ini. Jadi setiap sisi yang berdempetan itu harus kita kurangi seperti itu. Jadi ada bebas ya caranya. Ada banyak cara menuju Roma. Jadi kamu bisa pilih mau pakai cara yang mana. Seperti itu karena di sini gak ada gambarnya. Jadi kamu boleh menggambar dulu kalau kubusnya ada 6. Seperti itu. Dan jadi kamu bisa gambarkan si kubus-kubus tersebut disusun menjadi satu balok atau satu balok panjang seperti ini. Boleh gitu juga. Oke, ini juga aman, sudah benar nih. Kalau gitu kita let's go. Tadi kubus dan balok sudah keren banget, sudah bisa menyelesaikan berbagai soal. Coba kalau gitu kita move ganti ke bangun ruang sisi lengkung ya, yaitu salah satunya ada tabung. Nah, di sini ada rumus luas permukaan tabung nih. Luas permukaan tabung yaitu kita lihat di atas dan di bawahnya yaitu berbentuk lingkaran sehingga pasti ada luas lingkaran dan satu selimut persegi panjang. Kenapa sih kok persegi panjang? Karena kalau kita buka jaring-jaring si tabungnya kan seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Sehingga untuk mencari luas permukaannya adalah kita cari luas si lingkaran pertama, luas lingkaran kedua, dan di sini luas persegi panjang. Itu asal muasal rumus luas permukaan dari si tabung. Oke. Nah, luas permukaan tabungnya, karena di sini bentuknya adalah melengkung, jangan lupa kita gunakan V-nya ya. Boleh 22/7 jika area kelipatan 7 atau 3,14. Yang mana luas permukaannya adalah 2 pi r kuadrat
ditambah 2 pi R. Ini agak mirip-mirip nih untuk si luas permukaannya ya. Jadi 2 pi R kuadrat kan ini adalah luas dari si lingkarannya ya. Jadi 2 luas lingkaran ditambah 2 pi R. Seperti itu. Nah, kalau diingat-ingat luas lingkaran itu apa? 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan tabung. Atau mau disingkat juga boleh seperti ini, 2 pi R dalam kurung R tambah T juga boleh. Nah, ini adalah si volumenya. Ingat semua volume itu luas alas dikali tinggi ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung untuk ngafalin apa ya ruas permukaan tabung, balok, kubus dan yang lainnya, kamu selalu ingat aja kalau volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Oke? Luas alasnya kan, oh alasnya berbentuk lingkaran, luasnya berarti PR kuadrat dikali tinggi. Sudah deh. Ini adalah rumus volume bangun ruang. Luas alas kali tinggi. Baru nanti disesuaikan aja luas alasnya bentuk lingkaran, bentuk persegi, atau bentuk yang lainnya. Gitu deh. Oke, kita coba cek ke soal yang pertama dulu ya. Nah, di sini. Boleh sambil dikerjakan dulu mungkin. Bentar, Miss, masih di Oh, aman, aman, aman. Nggak apa-apa. It's okay, Miss tungguin kok. 12,32 liter, Miss. 12,32 liter. Let's go. Kita coba bahas ya. Gimana cara kamu menyelesaikan ini? Ya, Miss. Yang pertama hitung volume, setelah itu langsung ubah aja ke liter. Oke, kalau kita coba let's go ya. Oh, volume dari si tabung itu apa? 22 per PR kuadrat kali T ya? 2 kali 20 PR kuadrat. Kali R-nya 14 kali 14 ya? Ininya 20. Oke, berarti kita coret ya ininya ya. Kita bagi masing-masing ya dengan 7. Berarti sini 1, di sini 2. Oke, Ya, berarti di sini 44 dikali 280 ya? ya. Oke.
Jadi hasilnya berapa? 12.320. 320. Selanjutnya dibagi ya dengan 1000. Iya, iya. 12,32 liter. Oke, kita cek ya. Nice, good, sip. Terima kasih. Wih, keren banget. Masih aman ya? Belum ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kita sambil ingat-ingat materi-materi yang sebelumnya. Di sini sebuah silinder logam berjari-jari 7 dan tinggi 10 akan dilapisi kertas. Berapa luas yang akan dibutuhkan jika kedua tutup tertutup? Berarti bagaimana cara kita menyelesaikan ini ya? Oke, sebentar ya. Udah nih. Oh, sebentar ya cari ya. Miss izin angkat telepon sebentar aja. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya Cheryl ya. Tadi dapetnya berapa? Bentar, Mas. 742 cm². Sentimeter kuadrat. Emang dari soal ini apa sih yang ditanyakan? Hmm, luas kertas yang dibutuhkan kedua tutup tertutup. Nah, berarti untuk mencari luas itu kita menggunakan apa ya?
Luas, menggunakan rumus luas permukaan Luas, tabung. good. Menggunakan luas permukaan tabung. Karena di sini silinder ya. Jadi bentuknya Ya, tabung. Gimana ya si luas permukaan tabung itu? Rumusnya. caranya 2 pi R tambah T 2 pi R kuadrat. tambah T. Gini, R tambah T gitu ya. Ya, Oke, kan? Berarti di sini pi-nya pakai berapa ya? 22/7. Oke, nice. Good. 22/7 dikali R-nya 7. Oh, sorry, salah. 7 tambah 10. Berarti ini kita Ya, masing-masing dibagi ya? Bagi 7 ya? ya, ya. Oke, selanjutnya jadi 44 dikali 70. Benar? Kamu gini gak? Dikali 17, Miss. Kan Oh, 7 tambah 17. 10. Oh iya, benar. Sip, terima kasih Cheryl. Udah teliti. 17. Ya. Good. Berarti 742 cm persegi. Nice, good. Sip. Berarti di sini. 48, Miss. Oh, 48. Iya. Coba Miss cek. Nice, ya 8. 7 kali 4 kan 8, 2. Berarti belakangnya 8. Good. Nice. Masih oke. Karena nanti kita di sini ada coba. Nah, sekarang kita coba gabungan nih. Gabungannya karena tadi ternyata itu adalah pemanasannya. Sambil mengingat-ingat si rumus luas permukaan dan volumenya. Nah, di sini yang menantang adalah kita mencari luas permukaan dari bangun gabungan dan volume dari bangun gabungan. Nah, di sini gabungannya itu tabung dan kerucut. Nah, kalau kita bisa lihat gambarnya akan seperti ini. Tapi biasanya untuk di soal-soal memang ada yang ada gambarnya, ada yang tidak. Jadi kita coba dulu untuk menggunakan gambarnya dulu ya, supaya nanti kamu bisa awalnya terbayang, nanti lama-lama untuk terbiasa untuk menyelesaikan soal. Jadi kamu bisa coba untuk membayangkan secara mandiri. Nah, di sini ada gabungan tabung dan kerucut. Sambil bisa dilihat-lihat ya gambarnya. Ada juga yang tabung dan kerucutnya seperti ini. Jadi ada berbagai variasi gambarnya ya. Ada yang seperti ini juga. Ada, jadi kayak dibalik gitu. Jadi ada dua versi ya. Bahkan ada lagi yang seperti ini. Di soal ada berbagai variasi nih kerucutnya. Nah, jadi ada yang ke samping, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi banyak kayak variasinya. Nah, di sini sebuah wadah terdiri dari tabung, R-nya 10 jari-jarinya ya. Dan tingginya 15. Ingat di sini tinggi si tabungnya ya yang 15 ya. Bukan tinggi dari bangun ya, bukan. Dan dengan kerucut terbalik. Oh, dengan kerucut terbalik. Seperti ini gambarnya memang terbalik nih. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini R-nya adalah 10, R si kerucutnya dan tingginya 12. Berarti ini tinggi si kerucutnya ya 12. Jadi si tinggi tabungnya tadi 15. Oke, berapa volume wadah tersebut? Bagaimana cara kita mencarinya? Menurut kamu gimana cara kalau mencari volume bangun gabungan? Eh, Mungkin cari masing-masing baru ditambah. Nice, good. Kita cari tahu dulu volume tabung, lalu ditambah dengan volume Volume kerucut. kerucutnya benar. Oke, kan? Silakan dicoba dulu nih. Tadi volume mau dicoba dulu atau bareng-bareng? Miss, dicoba dulu. Saya udah mulai kerja. Oh iya, boleh. Silakan.
Udah, Miss. Udah, berapa tuh jadinya? Dapatnya 5.966 cm3 Sentimeter kubik. pangkat 3. 5.966. Oke, Ya. gimana tuh cara mendapatkan ini, Cheryl? Pertama, menghitung volume tabungnya. Dengan rumusnya, Pi R pangkat 2 kali T. nice. Berarti pi-nya kita menggunakan berapa ya? 3,14. Yes, 3,14 ya, dikali 10, dikali 10 ya, dikali 15. Ya, Oke, Oke, berarti di sini 314 dikali 15 ya. ya. Oke, dapatnya berapa di sini? 0, 2, Hebat 5, 710. 1, berapa? Hebat 100. Hebat 1.710. Oke, 4.710. Ya, Oke, betul. coba kita cek. 15, 0, 2, 7, 15, 4, 1, 3, Ya, 5, betul. 1, 1, 7. Yes, 4.710. Good. Setelah itu volume kerucut. Forma kerucut apa ya? 1/3 Pi R kuadrat kali T. Nice. Jadi, ternyata kalau kita lihat di sini, si tabung itu dan si Terbalik. nice, si kerucut itu, sorry sorry, si kerucut itu volumenya adalah sepertiganya volume apa? Kalau kita Volume apa? volume tabung, ini kan volume tabung pi Tabung. r kuadrat ya kan? Oh iya, betul. Nah, ternyata Ya, si betul. kerucut itu sepertiganya volume tabung. Tabung. Nice. Berarti ya jadi kalau gitu 1/3. Berarti pi-nya di sini tadi 3,14 ya dikali 10. 10 kali 12. Oke, berarti di sini 1/2 dikali 314 kali 12 ya. Iya. Kamu dapatnya berapa? 1.256. 6, 6, 3. Benar 3668 ya. 3678. 3768. Kebalik sebutnya. 3768 dibagi 2. Iya. Hmm, Bagi 3 enggak sih, oh Miss? iya, 1/3. Nice, good. Nah, dibagi 3. 7, 2, 1, 6, 5, 8, 6. 1256 ya. Ya. 256. Oke, berarti kita tambahkan 4710 sama 1256. 6, 6, 9, 5. 5.966. Nice, good. Cukup panjang ya. Iya, Miss. Tapi biasanya ini tuh selalu muncul. Bahkan ada, kalau misalnya Miss punya soalnya seperti ini, Cheryl. Jadi si kerucutnya itu ada di dalam tabung gini. Nah, menurut kamu gimana ya cara cara mencari volumenya kalau gambarnya seperti ini? Kurang tahu, Miss. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau ini kan eh, si pertama Di luar, di luar ya. di atas. Nah, di atasnya. Nah, berarti kita cari tahu dulu volume si tabung terus ditambah karena makin besar ya. Kalau makin besar bangunnya, berarti kita tambahkan volumenya. Oke. Tapi kalau kita lihat yang ini, yang Miss Lingkari, menurut kamu makin besar atau makin kecil ya si bangun ruangnya? Kapasitasnya. Hmm, makin kecil, Miss. Nice, makin kecil karena tadinya kan tabung. Kapasitasnya dimasukin sama si kerucut. Jadi
makin dikit deh kapasitasnya. Sehingga biar tahu kapasitas si tabungnya berapa, kita dikurangi volume tabung, kita kurangi dengan volume kerucut. Kerucut. Nah, ini adalah sisa ruang-ruang yang Miss Arsir ini. Nah, gitu deh. Itu caranya. Sama seperti misalnya ada tadinya si tabung. Terus kita masukin dengan balok. Twing, kita masukin balok di dalamnya. Nah, menurut kamu kapasitas si tabungnya makin kecil atau makin besar? Ternyata makin kecil ya. Kecil, Miss. Nice, benar. Kayak misalnya kamu gelas nih. Ada gelas. Terus dimasukin apa ya yang seperti kayak besi gitulah, masukin besi. Nah, Batu. airnya makin dikit kan ya muatnya ya. Iya. Nah, berarti untuk mencari tahu airnya atau kapasitas si tabungnya, berarti volume tabung kita kurangi dengan volume si balok. Seperti itu. Aman atau ada yang mau ditanyain? Tidak, Miss. Tidak ada ya, Kak? Oke. Sekarang kalau misalnya Miss punya cerita lagi. Misalnya ada sebuah kolam seperti ini. Kolamnya itu kan bentuknya apa ya ini ya kolamnya ya? Bangun apa ya? Kumbus, balok atau apa? Dah, nih kira-kira bentuknya apa? Nih, sebuah kolam berbentuk balok. Nah, ini ceritanya kolam renang atau kolam renang lah. Terus di tengah-tengahnya ternyata ada sebuah tugu atau pembatas gitulah berbentuk kubus. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada kubus. Nah, bagaimana mencari si kapasitas baloknya, kapasitas kolam renangnya? Gimana ya? Yaitu volume balok kita tambah atau kita kurangi dengan si volume kubusnya. Kita nice, good. Kita kurangi volume kubus. Good. Nice. Nanti ada banyak cerita yang seperti ini juga. Begitu kita let's go lanjut lagi. Oh, ini. Nah, barusan kita bahas ya, ternyata ada di sini. Sebuah tabung R sama dengan 7 cm, T sama dengan 20 cm, dimasuki kerucut terbalik dengan jari-jari dan tingginya sekian. Persis hingga puncak kerucut sejajar dengan tutup tabung. Berapa volume kosong? Volume ruang kosong. Berapa volume ruang kosong di dalam tabung yang tidak terisi kerucut? Menurut kamu gimana ya cara mencarinya?
Jadi soalnya mirip kayak yang tadi tapi dikurang, Miss. Nice, good. Dikurang. Berarti di sini volume apa dikurang volume apa? Volume tabung dikurang volume kerucut. Nice, good. Dikurang volume kerucut. Hasilnya 2618 cm kubik. 2618 cm kubik. Let's go. Berarti volume tabungnya PR kuadrat T kurangi 1/3 PR kuadrat T. Satu. 22/7 ya? Ya, 7 akan 2 kali 20. 7 kali 9. Oke. Coret-coret. Ini ya. Biar Ya, mudah. Berarti di ke sini 400. 3080, Miss. Oh, yang mana? 3000. Ya, yang ini 400, langsung sama jadi 440 kali 7 berapa? 3000. 80. 308. Oke, dikurangi di sini 22 kali. Oh, 66 kali 7 ya. Berapa 66 kali 7? 2, 462. 4, 2, 4, 2. Oh, 462. Nice, good. 462. Dikurang. Kurangi deh. Iya, 3080, 462, 8, 1, 30, kurangi 4, 26. 26, 18. Yes, 2618 cm kubik. Good, sip, benar juga. Nice. Jadi meskipun kita nggak ada gambarnya, tapi kalau kita udah pernah latihan yang ada gambarnya, jadi kayak tadi nih, oh ternyata bisa di atasnya, bisa di dalamnya. Yang penting kita udah pernah lihat aja kan, bagaimana gitu contohnya. Lanjut, berarti kalau ada soal yang tidak ada gambarnya seperti ini, teman-teman bisa sekilas bisa membayangkan, oh ternyata gambarnya adalah seperti ini. Tuh. Biasanya sih ini yang cukup sering ya, atau biasanya ini sih. Kalau nggak pakai kerucut si tabung itu pakainya setengah bola. Oke, berarti di sini kan gini. Gini, ini kan si tabung ya. Baru nanti ada kubahnya gini. Tuing. Jadi di atasnya pakai volume setengah bola, di bawahnya pakai volume tabung. Ada juga yang seperti itu. Atau dibalik juga bisa, ada juga. Jadi biasanya ini kayak misalnya sebuah tempat pensil memiliki eh apa bangun tabung dan setengah bola di bawahnya gitu. Jadi ini berarti volume gabungan yang akan ditambah volumenya. Tapi kalau misalnya gambarnya seperti ini juga ada. Nah, jadi si setengah lingkarannya ada di dalam. Jadi kita mencari tahu kapasitas sisanya. Seperti itu. Aman, Cheryl? Aman, Miss. Yes. Jadi ada berbagai apa namanya jenis pertanyaan ya kalau dibangun ruang seperti itu. Oke, kita let's go. Yang penting kamu bisa untuk mencoba membedakan mana yang ditambah, mana yang dikurang. Oke, ini adalah si rumus volume kerucut ya, yaitu sepertiga volume tabung nih. Sepertiga volume tabung dengan R dan T yang sama. Garis peluk, ini kan garis pelukis ya, garis pelukis tuh yang si ini nih. Nah, ini adalah garis pelukis yang dicari menggunakan Pitagoras. Jadi misalnya nanti ada seperti ini. Ada lagi contoh soalnya seperti ini. Kalau Miss pernah ketemu, ada gambar seperti ini, sama seperti ini. Cuma si tinggi tabungnya dia tidak diketahui. Jadi hanya diketahui si jari-jari dan si
pelukisnya. Si S-nya sama dengan berapa? Jadi, kita bisa mencari si tinggi apa si tinggi kerucutnya ini menggunakan si Pitagorasnya. Gitu. Jadi kalau kita Miss, jaringannya macet-macet, Miss. oh jaringannya macet-macet bentar. Bisa. Kalau gini gimana? Udah mendingan belum? Udah. Semoga lebih stabil ya. Udah aman, Ah, Miss. udah aman sih, aman ya. Nah, jadi iya ada ada juga jenisnya jenis soal yang seperti ini, Cheryl. Misalnya dia diketahui nih si volume gabungan dari si tabung dengan si kerucut. Nah, seperti ini. Cuma kita kan harus tahu ya si tingginya tabung, tinggi tabung dan si tinggi kerucutnya. Tapi ada juga soal yang tidak memberitahu tinggi si kerucutnya. Dia hanya memberitahu jari-jari kerucutnya atau jari-jari tabung dengan garis pelukis kerucutnya, si S-nya. Sehingga kita harus mencari tahu tinggi dari si tabungnya. Cari tahu tinggi tabungnya yaitu dengan cara menggunakan Pitagoras. Ini adalah si S-nya, garis pelukis pada si kerucut, dan ini adalah R-nya atau jari-jarinya. Oke, jadi eh Cheryl juga bisa untuk coba untuk menghafal atau mencari tahu rumus menggunakan si Pitagoras, yaitu A tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Seperti itu. Itu juga bisa. Ada banyak cara dan variasi soal untuk si eh bangun ruang gabungan ini. Oke, kalau gitu kita let's go lanjut lagi. Ini ada luas permukaan si ininya ya, si kerucutnya yaitu PR kuadrat ditambah PRS. Oh, ini tadi kita udah tahu nih, udah coba mencari ya si volume dan luas permukaannya. Nah, kalau ada soal seperti ini. Sebuah kapal selam memiliki bagian depan berbentuk setengah bola. Baru kita omongin tadi nih, Cheryl. Menempel pada tabung yaitu dengan jari-jari 3 meter ya, tingginya 12. Berapa volume total kapal selam ya? Berarti kalau gambarnya kapal selam berarti dia seperti ini ya, Cheryl. Ini karena dia kan kapal selam. Twing, gini kali ya. Nah, silakan untuk dicoba dulu ya, Cheryl. Di sini volume total kapal selam.
Hmm. Boleh sambil ditulis ininya, Carol. Apa namanya? Jawaban nih. Kalau boleh, kalau mau boleh langsung di. Internalisasi kerja. Aman Sipil. aja. Tadi soalnya Ceril ini ngetes pen nih. Miss Kira mau coba tulis. Enggak harus praktekan. Oke, aman aja. Semangat, dicoba dulu. Udah miss hasilnya. Hasilnya eh, 395,64 meter pangkat 3. coba kita coba bersama ya di sini. eh berarti gimana cara mencari volume totalnya? Eh, volume totalnya, eh, volume tabung ditambah volume setengah bola. Gimana tuh? Oh, volume tabung kan tadi kita udah tahu ya. Ya, Pi R kuadrat kali T ya. ya. Kalau volume setengah bola, emang volume bola tuh apa sih? Sebelum kita tahu setengah bola, Terus. Ya, volume bola adalah 4/3 Pi. berkata PM pangkat 3. Nice. 4/3 Pi R pangkat 3. Tapi kan di sini Iya, mintanya setengah ya. Jadi iya, kita si 4/3-nya dikalikan dengan 1/2 atau dikalikan dengan setengah. Seperti ini ya. Boleh iya. nih kita coret nih. Atau kita bagi ya. Sorry bahasanya bukan dicoret. Tapi kita bagi masing-masing kita bagi dua ya. Oh di sini 4/3. Nah gini. Jadi untuk rumusnya setengah bola adalah 2/3 Pi R pangkat 3. Pangkat 3. Nice itu dia. Asal muasalnya gini ya. 1/2 dikali 4/3 Pi R pangkat 3. Jadi kalau sudah ketahuan baru deh. Berarti di sini kita volumenya 3,14 ya. Dikali 3 kali 3 Kali dua tingginya. belas 3,14 dikali. Wah lumayan nih ya. 3,14 dikali 9 kali 12. 819 108 ya. tiga Ya, koma satu empat dikali 108 benar? Sama tidak tadi caranya? benar, Miss. Oke, kalau gitu 2/3-nya boleh kita bagi ya. Ini kita bagi dengan masing-masing 3. Berarti di sini 6,28 dikali 9. Boleh deh. Kali 108. Berapa nih hasil kalinya? Di sini 339,12. 23,12. Seperti ini. Ya, ya, Oke. Miss. Ditambah 628 kali 9. Dapat berapa? 7, 18. Oh, 56,52. 2. 6, 9, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Yes. 56,52 ya. Ya, Miss. Dah. Baru deh kalau udah kita tambahkan. Good. Misalnya 300. Dari belakang dulu ya koma ini. Jumlahannya. 4, 6,
5, 193. Nah, 359,64, Cheryl. Gimana, Miss? Kan 339,12 ditambah 56,52. 465,193. 395,64. Iya, Miss. Nice, kan? Salah, Miss. Sebut salah. It's Ini okay. tadi dia lihat. Nggak apa-apa. Yang penting alurnya udah Ya, benar. Terus kamu juga tadi keseleo dikit, keseleo ininya kurang teliti, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bahas bersama. Miss juga tadi kan ada yang kurang telitinya. It's okay, nggak ya, apa-apa. Miss. Terima kasih. Kita lihat juga masih ada lagi nggak? Ya ini. Gabus benar dipotong. Dipotong sebuah kerucut dengan alas menempel pada salah satu kaki kubus. Sebentar, Miss coba membayangkan dulu ya. Dipotong sebuah kerucut. Oh, mungkin seperti ini. Langsung dipotongnya tuh kayak gini loh. Misalnya ini kan kerucut, ini kan kubus. Ini kan kubus. Gini. Nah, maksudnya dipotong tuh si kerucutnya ini langsung di swing langsung ke atas. Jadi si kerucutnya itu masuk ke dalam si kubusnya. Kebayang nggak, Ceril? Jadi seperti ini. Gini, gitu. Dengan alas menempel pada salah satu sisi kubusnya. Jadi alasnya ini menempel nih. Jadi sama dengan si alas kubusnya posisinya. Dengan tinggi kerucut sama dengan tinggi kubus. Berarti tinggi kerucutnya berapa? Tingginya berapa ya? Tinggi kerucut sama dengan rusuk kubus. Rusuk kubus itu berapa? 12. Nice. Berarti tinggi kerucutnya adalah 12. 12. Terus jari-jarinya berapa? 6. Nice. Jari-jarinya adalah 6. Sehingga kalau kita mau cari tahu volume sisa bangun ruangnya, diapakan? Volume kubus dikurangi Nice. volume kerucut. Nice. Volume Kerucut. kubus dikurangi volume kerucut. Sip. Ini sudah benar. Oke, kalau gitu kita let's go ke soal berikutnya. Masih ada tidak ya? Udah. Enggak deh. Nah, masih ada satu Oh, lagi. ada. Satu lagi terakhir. Ini slide terakhir sepertinya. Sebuah tangki terdiri dari tabung. Jadi tangki tersebut terdiri dari tabung. Di bagian tengah, setengah bola di atas. Coba kita sambil ini tabung di tengah. Setengah bola di atas seperti ini. Dan kerucut berbalik di bagian bawah. Seperti ini. Nah, berapa volume total tangki? Bagaimana sih kalau mencari tahu volume total yang seperti ini bangun ruangnya? Berarti kerja per bangun ruangnya dulu baru di total. Nice, iya Hitung dulu. volume apa aja tuh berarti? Kerucut, tabung, dan setengah bola. Nice, kita Eh, tambahkan ya semuanya ya. iya. Oke, coba kita bareng-bareng ya kalau ini. Oke, Iya, di sini Miss. dulu kali volume tabung dulu ya. Tadi apa volume tabungnya? Ini 2/3 PR pangkat 3. Tabung, Salah deh, tabung. Miss. Oh, Pi tabung, tabung, bentar. PR R kuadrat kuadrat T. T. Nice.
Berarti di sini R-nya adalah 5, berarti kita pakainya 3,14 ya. Kali Ya, 5 kali 5 kali 10. Nah, 31,4. Kalau misi lebih gampangnya berarti di sini langsung dikalikan 10 dulu aja yang kali gampang. Jadi tiga ya puluh tiga satu ratus koma empat belas 31,4 dikali 5 kali 5 25. Jadi Ya, tiga hasilnya koma tujuh satu puluh empat delapan. Hasilnya berapa? Hasilnya hasilnya 785. 785 5 sentimeter pangkat 3 kubik. kubik. Selanjutnya kita cari Ya, volume volume kerucut. kerucut. Volume kerucutnya Kerucut. gimana? Pi 1/3 pi r kuadrat kali T. Nice, good. Sepertiganya dari si volume tabung ya. Oke, berarti di sini 1/3. Pi-nya 3,14 ya. Dikali 5 kali 5. Tingginya berapa? Tingginya berapa ya? Kerucut. 6. Nice, good. Tingginya 6. Berarti kalau gitu kita gini, swing. Jadi kita bagi 3, jadi sini sisa 2. Jadi sini 3,14 dikali 10 dikali 5. Berarti 31,4 dikali 5. 0, 2, 5, Ya. 7, 15. 157 ya. Ya. Meter pangkat 3. Dah, selanjutnya kita apakan lagi? Volume setengah bola. Oke, volume setengah bola. Gimana rumusnya? 2/3 pi r pangkat 3. Nice. Pi R pangkat 3. Ini 2/3 dikali 3,14 dikali 5 kali 5. Berarti di sini, wah, belum ada yang bisa kita coret ya. Belum kita bagi ya. It's okay, nggak apa-apa. Langsung aja, Miss. Oh, gimana? Langsung aja, Miss. Yes, boleh. Kalau langsung aja juga boleh. Ya. Berarti hasilnya 261. Oh ya, Berapa? enggak. 7, 30, 8, 2, 12, 0, 5, 1, 3, 6, 1, 1, 6, 3, 5, 0. Dah, 163,5. Benar, sama nggak? Dibagi 3. Sama nggak jawab ininya? Hasil kalinya. Barangkali mis. Keliru. 0, 2, 7, 30. Udah sih. 8, 2, 12. 0, 15. 1, 3, 5, 1. 153, sorry. 153,5. Sama tidak? Dibagi 3. Wah, kehapus 3-nya nih. Dah.
30,7. Berapa yang mana? 153,5 dibagi 3, Miss. Mm-mm. 30,7. 30,7. Oke. Berarti di sini sentimeter kubik ya. Nah, kita udah ketemu nih ketiganya. Lalu diapakan? Dijumlahkan semuanya. Nice, good. 785 ditambah 157 tambah 30,7. 846,4. Bentar, Miss. Berapa? Iya, betul, Miss. Coba ya, 785 157. Oke, berarti Miss, gimana? Belakangnya 2, 9, 14, 15, 16, 17, satu di depan, 8, 9. 972,5 sentimeter pangkat 3. Nah, oke. Miss. Kenapa Ceril? Mohon maaf tadi jaringannya. Hmm, di akhir-akhir tapi jaringannya tidak stabil. Oke, Iya, dari Miss. hasil tadi ada yang mau ditanyakan atau materi hari ini dari volume gabungan? Tidak, Miss. Tidak ada ya. Kalau misalnya bangun ruang tersebut bertumpukan, jadi untuk mencari volumenya diapakan ya? Ditambah. Bertumpukan. Bertumpukan tuh kayak masuk gitu ke dalam. Oh, masuk. Dikurang. Dikerang benar. Kalau dia berada di atas, di pinggir, di bawah, di samping, berarti dia Ditambah. nice, good, ditambah. Nah, kalau misalnya eh untuk mencari luas permukaan, kalau misalnya eh setengah bola, gimana cari luas permukaan setengah bola menurut kamu? Eh, ti- dua Ih, per tulis tiga 2/3 pi r pi r pangkat 3. 2/3. Oh, itu volumenya. Bentar, papan tulisnya nggak kelihatan nih. Jadi, ini papan tulisnya loading ya. Jadi untuk mencari luas permukaan si setengah bola, jadi kamu harus bagi dua dulu. Oh, mau ulang nih. Kan, ini kan luas permukaan bola, LP bola. Nah, berarti kalau mau kita tahu luas permukaan setengah bola, berarti kan seperti ini ya, Ya. setengah bola. Kita harus cari tahu dulu si luas permukaannya bagian luar ini, yang mis warnain merah. Jangan lupa sama Ya, atasnya Miss. nih, tutupnya, ya. Ya, Miss. Nah, berarti ini pakainya luas permukaan lingkaran. Jadi ditambahkan, oke? Luas permukaan lingkaran, luas lingkaran ditambah luas permukaan setengah bola. Kalau bola Ya. itu tertutup, contohnya bola tertutup tuh gimana sih? Gini, misalnya kamu punya semangka, terus kamu belah dua semangkanya. Oh, bentuknya akan seperti ini. Terus kamu mau bungkus semangka tersebut. Nah, sehingga kamu harus cari tahu luas permukaan semangkanya dengan cara luas permukaan setengah bola ditambah dengan luas lingkaran untuk bagian atasnya. Aman? Mana tadi mau ditanyakan? Seperti itu ya untuk luas permukaannya. Jadi ada banyak variasi soal untuk si luas permukaan gabungan ini.
dan si volumenya. Mungkin nanti kita coba untuk di next pertemuan pakai si luas permukaannya ya, Cheryl ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih Cheryl untuk hari ini. Keren banget sudah menyelesaikan berbagai soal sendirian. Wih, ini single fighter nih malam ini ya. Melibas habis berbagai soal dengan lancar. Terima kasih sudah berani mencoba dan selalu berusaha. Kalau gitu kita ketemu lagi untuk next meet ya. Nanti di luas Iya, permukaan Miss. gabungan juga. Terima kasih. Bye-bye Cheryl. Selamat istirahat. Bye-bye, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Sama-sama.